Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang zakat. Sebelum melihat video pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Dalam video pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita bisa memahami pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkan zakat. Sebagai umat muslim, tentu kita pernah mendengar kata zakat. Tahukah kamu bahwa makna zakat yang terkandung dalam zakat itu sangat mulia? Untuk itu, marilah kita belajar tentang zakat melalui video pembelajaran berikut ini. Masih ingatkah tentang rukun Islam? Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Dan 5. Naik haji. Jadi, membayar zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari atau membahas tentang zakat. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa artinya membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dari pengertian istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya, berapa jumlah minimal harta yang kita miliki yang harus kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat. Sebelum kita membahas tentang macam-macam zakat, terlebih dahulu mari kita pelajari tentang hukum membayar zakat. Apa hukum membayar zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dari ayat tersebut bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian kewajiban umat Islam? Bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Pembahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapakah zakat itu? Dalam agama Islam, zakat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama disebut dengan zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Marilah kita jelaskan satu persatu tentang pembagian zakat tersebut. Yang pertama, kita jelaskan tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Yang mampu di sini artinya orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar
2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi waktu afdol dalam pembayaran zakat fitrah adalah waktunya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah ini dikeluarkan agar orang tidak mampu dapat bergembira di hari raya. Selanjutnya, siapa sajakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki kebutuhan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai Ramadan. Itulah penjelasan tentang pengertian dan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Macam-macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Selanjutnya akan kita bahas tentang pengertian zakat mal. Apakah zakat mal itu? Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Pengertian nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah waktu tertentu. Kemudian ada beberapa jenis harta yang dizakati, seperti perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, hasil pertanian, misalnya seperti padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Itulah penjelasan tentang zakat mal. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang syarat wajib zakat mal. Apa saja yang merupakan syarat wajib zakat mal? Nah, di antaranya adalah yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi, kalau bukan orang Islam, tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Jika masih anak-anak, belum balik, maka belum berhak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian yang keempat, harta tersebut mencapai 1 tahun. Dicontohkan seperti zakat dari penghasilan pertanian. Kalau pertanian kita sudah mencapai 1 tahun, maka harus kita keluarkan zakatnya. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, jadi bukan milik orang lain. Nah, itulah syarat wajib zakat mal. Jika kita sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat mal. Dan yang selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, Surat At-Taubah ayat 60. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Ia tidak mempunyai tenaga, pekerjaan, dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun ia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf atau baru masuk Islam, yaitu tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-muslim tapi berkeinginan untuk masuk Islam, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Yang kelima, budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam, orang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang tersebut bisa diberikan zakat untuk memelihara kesatuan umat Islam. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut dengan fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan kepentingan kepertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Sabilillah ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, madrasah, dan rumah sakit, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau yang disebut dengan Ibnu Sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu, namun mereka kesulitan dalam pembiayaan. Mereka pun berhak untuk menerima zakat mal. Di antara 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat mal. Kita yang terakhir tentang hikmah berzakat. Apa-apa saja hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Jadi, jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat ini, karena kita sudah mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka kesusahan atau kesulitan dalam ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Hikmah yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini sepenuhnya bukan milik kita, tapi ada sedikit bagian milik orang lain. Kita harus bersikap jujur apabila harta yang sudah kita miliki sudah mencapai nisabnya, maka kita harus keluarkan zakatnya harta tersebut. Kemudian hikmah yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harta ini adalah amanah, sehingga kita harus bisa menggunakan dengan baik, dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan, maka kita harus keluarkan, karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa hikmah membayar zakat. Kemudian itulah video pembelajaran tentang zakat. Semoga dapat kita pahami makna zakat, macam-macam zakat, kemudian termasuk siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, kita bisa memahami hikmah atau manfaat ketika kita mengeluarkan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.